Sudah bisa dimulaikah, teman-teman? Bisa monggo. Sebentar. Oke, sebelumnya saya buka dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, perkenalkan, saya Dayinta dengan teman-teman saya yaitu Mbak Rasel dan Mas Ari. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya bisa dipanggil Eja. Tapi kalau kesulitan manggil Eja, panggil Risma aja nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya Mbak Risma sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Di sini saya ingin bertanya, yang pertama untuk kesibukan Mbak Risma sendiri apa sebelumnya? Untuk kesibukan saya sendiri, sekarang itu saya kuliah dan juga saya tinggalnya di asrama di Ma'had gitu. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana, Mbak? Kuliah saya di UIN Malang. Apakah ada kegiatan lainnya selain kuliah, Mbak? Ya, ada sih. Jadi di UIN Malang itu kan ada ma'had atau mabenanya gitu ya. Jadi saya mendaftar di situ menjadi musyrifah gitu. Tapi kalau misal saya pulang gitu, saya juga ada kesibukan lain yaitu mengajar ngaji di TPG gitu. Mengajar ngaji di TPG. Oke. Lalu apa yang melatar belakangi Mbak Risma untuk menjadi guru ngaji? Untuk latar belakangnya itu gimana ya? Saya udah dari kecil itu kan udah di lingkungan pondok gitu ya maksudnya. Jadi mungkin yang melatar belakangi saya untuk jadi guru ngaji itu mungkin di sekitar saya udah banyak pondok gitu ya. Terus banyak juga anak-anak kecil yang mungkin belum bisa baca Quran gitu. Jadi saya terinspirasi dari situ. Nah, jadi mengapa saya ingin jadi guru ngaji? Ya mungkin itu alasan saya karena dari awal dari kecil juga saya ada di lingkungan pondok dan saya tuh juga nyaman untuk ngelakuin saya jadi guru ngaji gitu. Lalu kegiatan sebagai guru ngaji ini sama Mbak Risma dijadikan sebagai usaha atau sebagai profesi? Dua-duanya juga bisa. Untuk profesi juga bisa, untuk usaha juga bisa. Kalau semisal profesi mungkin ya guru ngaji mungkin ya profesinya. Nanti kalau semisal usahanya ya saya bisa menjadikan usaha itu karena selain bisa bermanfaat untuk orang lain, saya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya juga bisa sebagai menjadikan sumber penghasilan yang halal mungkin ya. Jadi ada nilai ibadahnya dan juga ada nilai saya bisa membantu di sekitar gitu, di lingkungan sekitar. Lalu bagaimana sistem pembelajaran yang digunakan sama Mbak Risma ketika mengajar ngaji? Untuk belajarnya itu kan di TPK-nya itu udah ada metodenya gitu. Metodenya kita itu pakai metode Yambua gitu. Jadi anak-anak itu nggak langsung setara di Al-Quran langsung kita belajar Al-Quran gitu enggak. Jadi mulai ada
kayak jilid 1, jilid 2, jilid 3 gitu sampai jilid 6, baru habis itu kita ke Al-Qur'annya gitu. Nah, di situ setelah kita ada Al-Qur'annya juga, di situ juga kita mengadakan kayak wisuda gitu. Ada wisuda Yambu'anya juga. Nah, yang mana wisuda Yambu'a itu meliputi juz 6 atau jilid 6 sama jilid 7, qorib sama tajwid gitu, terus ada materi hafalan kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti diwisudakan sama ada wisuda juz 30 juga. Lalu untuk target peserta didik yang Mbak Risma ajar mulai dari usia berapa sampai usia berapa? Untuk di TPQ itu ya, yang saya ajar mungkin dari usia 3 tahun. Soalnya kan itu di lingkungan TPQ gitu ya. Jadi anak-anak itu mungkin semisal melihat temen nih berangkat ngaji gitu ya, aku mau ikut gitu. Jadi dari usia 3 tahun sampai usia 15-16 itu juga. Soalnya kan di situ juga bukan TPQ aja, karena di situ juga ada anak-anak yang mondok mungkin dari luar desa gitu. Jadi ya sampai umur juga ada. Lalu jumlah santri yang sekarang Mbak Risma ajar ada berapa kira-kira? Di kelas saya aja atau semua? Di Mbak Risma aja. Oh, di kelas saya aja. Kan saya itu biasanya itu ngajar di jilid 6 atau di jilid 5. Kalau misal di jilid 5 itu mungkin ada sekitar 12 orang. Kalau misal di jilid 6 atau jilid 7 itu ada sekitar 15 orang. Lalu bagaimana usaha Mbak Risma agar mengembangkan usaha atau profesi inilah maksudnya? Caranya untuk Mungkin usaha saya itu kan banyak anak-anak mungkin ya, kalangan yang saya ajar itu kan anak-anak. Jadi untuk mengembangkan usaha saya itu ya gimana caranya anak-anak itu enggak gimana ya, kan biasanya kalau ngaji itu kan enggak mulai dari pagi sampai sore gitu ya, mungkin di sore aja, mungkin di jam 2 sampai jam 3 atau jam 2 sampai jam 4 gitu ya. Nah, mungkin usaha saya itu gimana caranya untuk mengembangkan itu kayak menarik anak-anak biar ngaji itu enak loh, enggak yang ngaji itu bukan yang beban banget di hidup kalian gitu, enggak. Nanti juga manfaat untuk di dirinya anak-anak juga. Nah, jadi kan saya itu mengajak anak-anak aja gimana caranya biar gak full dia itu di rumah itu main handphone, main game gitu. Jadi saya ngajak anak-anak, enak loh ngaji itu, nggak yang kalian pikir berat, nggak yang lama banget, enggak. Kalau misal kalian nyaman itu bakal enak banget loh ngaji itu, bakal seru, bakal nggak lama gitu. lalu menurut Mbak Risma apa manfaat kegiatan ini bagi masyarakat? Manfaatnya mungkin banyak ya. Mungkin manfaatnya bagi masyarakat itu anak-anaknya itu juga ini ya. Bentar ya, sambil mau cas laptop dulu soalnya baterainya mau habis. Oke, nggak apa-apa.
Oke, sudah bisa dilanjut ya. Maaf ya. Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Menurut Risma, manfaat kegiatan mengaji ini bagaimana? Manfaatnya itu banyak ya, biar anak-anak itu juga mengenal ilmu agama, juga agar bisa anak-anak itu bisa membaca Al-Quran, nggak kayak mungkin nggak kayak orang tuanya dulu. Soalnya kan kalau dari keluarga saya juga nggak dari keluarga yang mondok gitu ya. Mungkin saya bisa mengajar dari keluarga saya sendiri. Mungkin saya bisa saya bermanfaat bagi masyarakat, mungkin gitu ya, bisa meningkatkan literasi membaca Al-Qur'annya dan juga membangun karakter religiusnya di mereka gitu. Lalu apakah ada perubahan yang Mbak Risma lihat ketika ada santri yang mengajar? Misalkan kalau ada dari yang seperti apa menjadi seperti apa? Yang saya ajarkan memang beragam banget gitu ya, mungkin dari anak-anak kecil sampai dewasa gitu. Perubahannya itu sangat signifikan gitu. Mungkin dari santri yang awalnya itu benar-benar nggak bisa apa-apa, maksudnya misal dia benar-benar nggak bisa baca satu huruf atau apa gitu, dia sekarang bisa sampai lancar, dia sekarang bisa sampai mungkin tahun kemarin ada yang saya ajar itu udah ikut wisuda yang BUA kayak gitu. Dan juga adabnya juga mungkin yang awalnya itu dia agak uraan mungkin ya, terus dia tuh lebih ke sopan, mungkin santun kayak gitu. Banyak sih perubahannya. Lalu bagaimana peran usaha atau profesi Mbak Risma ini dalam meningkatkan pendidikan agama di lingkungan sekitar lingkungannya Mbak Risma? Mungkin usaha ini itu berperan sebagai sarana pendidikan mungkin ya, sarana pendidikan yang non formal yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin gitu sih. Lalu apakah usaha Mbak Risma ini membantu masyarakat dari segi ekonomi atau sosialnya, Mbak? Untuk ekonomi mungkin sangat membantu gitu ya, soalnya kan di situ itu nggak menarget kalau semisal 1 bulan kalian harus membayar segini gitu, enggak gitu. Jadi kayak kalau semisal dia mau mau ngaji itu silahkan monggo gitu, kita membuka lebar-lebar. Kalau semisal kalian mau ngaji, oke silahkan, nanti cuma mungkin belinya itu beli di kitabnya aja gitu ya, nggak ada yang kayak di target 1 minggu kalian harus bayar SPP sekian, 1 bulan SPP sekian, itu enggak, kita enggak menargetkan itu semua. Jadi kita tuh mungkin gimana ya, jadi kita pokoknya itu enggak ada SPP gitu loh Mbak. Jadi kalau semisal ditanya gaji gitu ya, mungkin enggak seberapa tapi juga manfaat gitu. Cuma enaknya di situ itu kita juga nggak menarget, dan anak-anaknya itu juga semangat-semangat gitu ya mungkin. Terus habis itu saya yang paling suka itu kita gak narjet, terus anak-anaknya itu mungkin semangat untuk ngaji, semangat untuk menuntut ilmu, itu juga paling suka sih kalau menurut saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi? Bisa dilanjut kalau teman-teman saya. Gimana? Mungkin bisa dilanjut sama Mbak Rasel. Oh ya. Baik Kak, saya lanjut ya Kak. Yang pertama, pasti kan ada kendala ya Kak yang sering dihadapi dalam mengajar. Kira-kira itu apa aja sih kendalanya dan bagaimana menangani kendala itu? Untuk kendalanya itu mungkin di perbedaan tingkat santrinya ya, kemampuan tingkat santrinya gitu. Jadi yang mana biasanya itu tingkat
keterbatasan waktu santrinya mungkin ya untuk belajar, untuk kurangnya didukung untuk keluarga gitu ya mungkin. Jadi untuk kendalanya itu mungkin habis itu gimana caranya itu ya cuma saya itu bisa support dia, cuma bilangin dia kayak kamu itu bisa loh, kamu itu pasti bisa, kamu bisa untuk mencapai kamu yang apa yang kamu inginkan gitu. Apakah ada kendala fasilitas atau sarana prasarana yang ada? Terus bagaimana kalau misalnya ada kendala tersebut? Alhamdulillahnya di TPQ itu nggak ada kendala untuk sarana prasarana loh ya. Untuk sarana prasarana alhamdulillahnya itu kita nggak ada kendala sama sekali gitu. Ya mungkin ada kendalanya cuma dari segi gurunya aja ya, mungkin gurunya itu nggak banyak. Jadi kalau misal ada 1-2 guru yang izin gitu, jadi kita cuma kerepotan aja gitu, cuma kerepotan gimana kan kalau misal gurunya banyak kan enak ya di satu kelas gitu ya. Kalau misal ada gurunya yang izin gitu ya, mungkin jadi kita satu guru itu bisa gabung 3 kelas sampai 4 kelas gitu. Jadi kendalanya itu aja sih. Iya. Untuk menurut Kakak, apakah kegiatan ini kok berkontribusi pada pendidikan berkualitas juga? Untuk itu sih menurut saya berkualitas banget ya, berkualitas banget. Yang mana bisa kita lihat di zaman Gen Z ini mungkin banyak anak-anak yang kurangnya adab atau kurangnya sopan santun gitu ya. Dari segi TPQ, kalau misal anak-anak taruh TPQ mungkin banyak yang anak-anak yang bisa sopan santun, bisa baca Al-Quran gitu ya, mungkin dia juga bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat gitu. Apakah usaha ini dapat membantu pemerataan pendidikan di lingkungan sekitar juga, Kak? Ya, menurut saya itu bisa membantu karena kita memberikan fasilitas belajar Al-Quran yang mana kita juga tidak menarget SPP-nya di tiap bulan atau tiap minggu. Jadi menurut saya itu mungkin sangat membantu di lingkungan masyarakat tersebut. Terus menurut Kakak, bagaimana nih kalau melihat peran guru ngaji dalam pembangunan masyarakat? Untuk guru ngaji di pembangunan masyarakat itu terutama dalam bentuk karakter ya, mungkin kita bisa membentuk karakter dan juga moral dan juga nilai spiritual yang menjadi pondasi kehidupan sosialnya dia gitu. Terus bagaimana kontribusi Kakak dalam membentuk moral dan nilai keagamaan di sekitar? Cara membantu gitu ya. Untuk cara membantu karakter generasi muda itu kan sangat sensitif gitu ya. Kalau Gen Z ataupun Gen Alpha ya mungkin sekarang ya, mungkin jadi kita nggak yang menuntut untuk kamu harus selesai di jilid ini di minggu ke ini gitu. Jadi kita cuma mungkin ngasih support aja gitu ya, ngasih support aja gimana caranya kamu semangat untuk temanmu lu bisa untuk tiap hari itu lancar bacanya kayak gitu kan. Soalnya kalau di situ kan kalau semisal gak lancar besoknya itu harus ngulang lagi gitu, enggak yang kalau nggak lancar kita harus terus lanjut gitu, enggak. Jadi kalau nggak lancar kita harus ngulang di hari berikutnya sampai benar-benar dia lancar, baru dia next ke halaman selanjutnya kayak gitu. Lalu menurut Kakak, apakah pentingnya pendidikan agama dalam salah satunya dalam kemajuan bangsa ini? Mungkin menurut saya itu sangat penting karena bangsa ini itu kan menjadi dasar pembentukan sumber daya manusia gitu ya, yang berintegritas dan juga bertanggung jawab. Yang mana nanti misal anak-anak itu udah bertanggung jawab ataupun dia itu sangat
disiplin ataupun apa, ataupun nilai-nilai religiusnya mereka itu kuat, mungkin dia itu sangat mungkin bisa sangat bertanggung jawab gitu ya untuk negeri kita gitu. Apa yang perlu ditingkatkan agar usaha ini lebih berkembang menurut kakak? Menurut saya biar bisa berkembang itu dari mungkin tiap guru kan kita punya metode belajarnya sendiri gitu ya. Mungkin ada yang sambil ayo kalian itu harus benar-benar ditarget gitu ya. Mungkin kalau dari saya sendiri saya gak menarget dia, soalnya kan kemampuan anak itu berbeda-beda gitu ya. Kalau saya itu enaknya itu support aja gitu. Kalian itu mampu kayak gitu. Jadi saya untuk meningkatkan itu ya itu sih kalau saya. Kalau fasilitas insya Allah aman gitu. Jadi untuk bentar, mungkin ditingkatkannya itu ya dari guru-gurunya mungkin ya, soalnya kan kadang kita itu juga kekurangan dari guru-guru di TPK-nya gitu. Mungkin dukungan apa yang kakak harapkan dari pemerintah maupun masyarakat sekitar? Mungkin dukungannya itu ya bantuan apa ya, mungkin kalau misal ada yang ingin menjadi guru ngaji gitu ya, mungkin itu, terus sama dukungan dari orang tuanya ke anak-anaknya gitu, biar dia itu benar-benar lebih semangat untuk cari ilmu di ngajinya juga, di sekolahnya juga, mungkin gitu. Terakhir, apa saran dari kakak bagi orang yang ingin memulai profesi atau usaha yang kakak sekarang jalankan? Ya. Untuk yang saya inginkan, mungkin yang saya sarankan itu yang paling penting itu niat, mungkin ya, niat yang paling kuat. Soalnya kan kalau misal kita niatnya udah goyah kan kayak males gitu ya. Soalnya kan dari segi yang kita ajar juga berbeda-beda, mungkin dari umur 3 tahun sampai umur 17 tahun mungkin gitu. Jadi karakternya juga beda-beda. Kata saya itu yang paling penting itu niat sama komitmen, mungkin ya. Komitmen terhadap kualitas di pendidikan di di desa sekitar gitu. Dan juga ini kesiapan untuk terus kita upgrade diri kita sendiri gitu, untuk apa yang mau kita ajarkan untuk tiap harinya gitu, biar anak-anak itu biar gak bosen gitu, cuma monoton gini-gini aja gitu. Itu sih yang bisa saya bantu. Baik, mungkin cukup itu saja atau ada tambahan Mbak Dai? Mungkin ini aja Kak pertanyaan dari kita. Kita terima kasih banyak ya Kak ya karena sudah berkenan. Ya. Terima kasih Kakak. Ya, sama-sama. Ini dari jurusan iya, aman-aman. Ini dari jurusan apa? PGSD Kak. Oh, PGSD. Sama kayak Oh, sama kayak Mbak Dian. Sama semua. Cuman sama Dian beda kelas. Oh, beda kelas. Tapi kan satu kelas. Mbak Dian, aku terima kasih ya Dian juga. Di semester berapa? Kasih Dian. Mbak Risma, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya sudah berkenan menjadi narasumber di kelompok kita. Seumpama misalkan ada kurangnya, kita masih boleh untuk menghubungi Mbak Rismanya ya? Iya, boleh, silahkan. Mungkin minta nomornya ke Mbak Dian ataupun lewat dari Mbak Dian juga gak apa-apa. Ya, oke, terima kasih buat Mbak Risma sama Mbak Dian yang sudah dibantu. Untuk sekarang saya tutup ya. Iya, boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar dulu ya. Ya, Mbak, terima kasih ya. Ya, sama-sama.